نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. Para saudaraku, sahabatku semuanya yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita berjumpa dalam suatu kajian live streaming, yaitu dalam bentuk kajian singkat tasawuf. Nah, malam hari ini izinkan saya untuk kemudian menyampaikan salah satu daripada surah di dalam Al-Qur'an, ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alul lahumur rahmanu wuddan. Sungguhnya orang-orang yang mereka beriman, beramal soleh atau berbuat kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan di dalam diri mereka rasa kasih sayang. Di sini kita akan menyampaikan apa itu rasa kasih sayang. Kasih sayang ini adalah sebuah sifat yang mana sifat itu ada rasa peduli, rasa perhatian yang mendalam kepada sesamanya, kepada siapa saja. Maka beruntunglah orang-orang di dunia ini yang mereka memiliki sifat kasih sayang kepada sesamanya. Mereka tidak menghujat, mereka tidak membuli, mereka tidak mencela, mereka tidak apa saja. Di dalam sebuah diskusi mereka tidak mencari sebuah perbedaannya, tapi dia mencari sebuah persamaannya. Ini adalah bagian daripada bentuk kasih sayang, dikarenakan mereka berharap tidak terjadi sebuah benturan atau gesekan, atau tidak ingin terjadi sebuah putusnya silaturahmi. Dan ini sangat beruntung apabila kemudian orang-orang memiliki sifat tadi tersebut. Sifat kasih sayang apabila benar-benar dimiliki oleh setiap orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam ayat tadi bahwa orang-orang yang mereka beriman dan berbuat kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kasih sayang di dalam dirinya. Muncul pertanyaan, bagaimana terhadap orang-orang yang tidak punya rasa kasih sayang kepada sesamanya? Apakah dia tidak termasuk orang yang mereka beriman, atau mereka tidak termasuk orang yang berbuat kebajikan? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti ini adalah bahwa di dalam ayat ini Allah sudah menyampaikan orang yang beriman dan orang yang mereka senantiasa berbuat kebajikan, maka niscaya Allah akan berikan di dalam dirinya yaitu jiwa kasih sayang. Rasa kasih sayang yang mendalam ini, maka dia akan menjauhkan dirinya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, dan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan seseorang makin dekat kepada Allah, dikarenakan dia punya rasa kasih sayang. Kita lihat betapa banyak di saat ini orang-orang yang kemudian ketika dia menganggap dirinya seakan-akan dia adalah ahli surga, lalu dia bisa menetapkan bahwa si fulan ini melakukan kesalahan fatal, maka letaknya di neraka si fulan ini, padahal kehidupan ini belum berakhir, kehidupan si fulan belum berakhir. Bagaimana kita bisa menetapkan atau bagaimana kita bisa menghukum dia, sedangkan kita bukan orang yang layak, sedangkan kita adalah manusia ciptaan Allah, dan yang layak hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukum seseorang suatu saat nanti. Maka jangan jadikan diri kita seorang hakim yang kemudian dengan sifat tadi tersebut menghukum orang masuk neraka, menghukum orang kemudian seakan-akan ahli surga. Jangan. Orang yang merasa dirinya ahli surga, maka dia termasuk orang yang sombong. Maka jangan kita merasa kemudian bahwa diri kita dikarenakan apa yang sudah kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu sholat wajibnya, puasanya, sedekahnya, semua sudah kita lakukan, kemudian menganggap bahwa kita adalah orang yang ahli surga, maka itu belum sebuah jaminan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga hambanya dikarenakan Allah ridho kepada dia, ridho kepada hambanya. Dan cukup kita juga menyampaikan di sini bahwa seseorang masuk surganya Allah berdasarkan kriterianya Allah, bukan berdasarkan kriterianya manusia. Dikarenakan surga adalah milik Allah, neraka milik Allah,
kehidupan akhirat milik Allah, semuanya milik Allah. Jadi ketika seorang hamba akan dimasukkan surga, seorang hamba akan dimasukkan neraka, itu adalah kriteria daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus merubah, kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus baik, berubah menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Dan kemudian latihkanlah kita untuk senantiasa punya jiwa kasih sayang kepada sesama kita, punya kasih sayang terhadap saudara kita, kepada siapapun tadi tersebut, sehingga apa yang disampaikan di dalam ayat ini, kita berharap bahwa kita termasuk bagian daripada orang-orang yang akan mendapat rasa kasih sayang tersebut dikarenakan keimanan dan dikarenakan amal kebajikan, amal baik kita yang kita lakukan tadi tersebut. Dalam hidup ini, saya ingin menyampaikan kepada sahabatku semua bahwa hidup ini kita tidak perlu merasa diri kita adalah yang paling baik. Ketika kau berhadapan dengan seseorang, yakinilah dalam dirimu bahwa dia adalah lebih baik daripada dirimu. Maka itu akan menghancurkan sifat sombong-sombongmu dan sifat angkuhmu. Saya ingin bertanya kepada kalian, apa manfaat kita berbicara sombong? Apa manfaat kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti marah atau apa saja? Apa? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga apabila ada menyitir sebuah hadis bahwa sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah, maka ketahuilah kita harus melihat orang yang menyampaikan ini, orang yang menyampaikan tentang hadis ini, dia harus memahami posisi di saat dia menyampaikannya itu pada saat posisi yang bagaimana. Apabila posisi dia adalah menyampaikan dikarenakan dia ingin membalas dendam, di dalam hatinya ada sifat dendam, maka ini yang dinamakan tidak dibolehkan di dalam perbuatannya tersebut dikarenakan mengandung dosa, ada dendam. Ketahuilah, innahu alimu ghaibis samawati wal ard. Sungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Innahu aliyyum bidzatis sudur. Dan Allah mengetahui setiap isi hati daripada hamba-hambanya. Maka ketika kita menyampaikan hadis dari tersebut bahwa berbuat sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah, maka kita akan melihat posisi kita dari tersebut. Apakah ini disampaikan hanya untuk kita membalas sakit hati kita? Maka apabila ini terjadi, maka itu yang dinamakan dendam. Ini yang tidak dibolehkan. Nah, namun apabila kita ingin memberikan sebuah pelajaran kebaikan, memberikan sebuah ilmu kepada seorang tertentu, maka dibolehkan dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang bijak, cara-cara yang baik, bukan untuk menunjukkan segala macam. Ketahuilah bahwa sifat sombong itu sebenarnya adalah yang pernah dimiliki oleh iblis. Bagaimana kita mengetahui ketika itu dalam pembuatan manusia pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika itu seluruh penghuni langit diperintahkan oleh Allah untuk sujud menghormati ciptaan Allah manusia pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika itu tidak ada yang semua sujud menghormati ciptaan Allah, kecuali hanya iblis. Ketika Allah kemudian menegur iblis tadi tersebut, ya iblis, kenapa kau tidak menghormati ciptaanku? Mengapa kau tidak sujud atas perintahku untuk menghormati ciptaanku? Apa jawab iblis? Iblis mengatakan, anna khairu minhu, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Halaktani min narin wa halaktahu min tin, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih bagus daripada dia. Nah, sifat-sifat seperti ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis, sehingga kemudian dengan sifat sombongnya tadi tersebut, baginda Nabi pun menyampaikan la yadkhulul jannata, bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang mereka punya sedikit saja mereka tadi sebut dalam diri dia, dalam hatinya ada sifat sombong. Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka buang sifat sombong kita. Mulailah kita berkasih sayang kepada sesama kita. Jangan kita kemudian saling hujat, jangan kita saling bully. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa yang akan kita dapat? Lihatlah negara kita saat ini. Ketika kemudian kita sedang menghadapi wabah segala macam seperti ini, lalu kemudian berbagai macam
hal-hal yang sebenarnya bisa kita untuk bekerja sama, tapi kemudian justru malahan saling serang sana, serang sini, serang sana dan serang sini. Lalu muncul hoak-hoak di media-media sosial, itu tadi bertaburan di mana-mana. Maka jadilah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, menyampaikan sesuatu yang hak, kemudian menyampaikan hal-hal yang baik-baik kepada orang-orang. Jangan sampai kemudian berita-berita yang tidak kita ketahui pun kita kemudian share atau apa saja. Kita sering melihat bagaimana ketika itu baik itu apakah itu di media sosial atau di media sosial terutama, kita lihat bagaimana orang mereka tidak melihat lagi, bahkan tidak bertabayun lagi benar apa tidak berita ini, lalu mereka kemudian men-share, kemudian mereka membagikannya tanpa melihat benar apa tidak berita tadi tersebut, yang pada akhirnya bisa menjadi fitnah buat seseorang atau bisa menjadi sebuah gesekan antara dua kelompok tadi tersebut. Maka ini jangan sampai terjadi. Munculkan kasih sayang di dalam diri kita, hati kita, dalam perbuatan kita, dalam amal-amal kita, munculkan kasih sayang tadi tersebut, sehingga apa yang di dalam ayat tadi tersebut, maka kita bisa mulainya dengan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang terus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam hati kita, dalam diri kita punya kasih sayang. Ketahuilah di dalam ayat ini terlihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ternyata Allah yang akan menetapkan kasih sayang kepada hambanya. Maka beruntunglah kalian apabila dalam hidupmu kau memiliki sifat kasih sayang. Pertahankan kasih sayang itu, kemudian kau jaga, kau rawat dengan perbuatan amal baik dan beriman yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kemudian maksiat-maksiat tersebut menjadikan dirimu justru makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibnu Ruslan itu di dalam salah satu kitab Zubat beliau itu menyampaikan bahwa syahwatan nafsi ma'ad dzunub, mengikuti hawa nafsu serta mengerjakan dari berbagai macam dosa, mujibatan qaswatul qulub, maka itu adalah dua penyebab seseorang bisa keras hatinya. Orang yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa serta mengikuti hawa nafsu, maka ini bisa mengakibatkan seseorang tadi tersebut akan menjadi keras hatinya. Orang yang keras hatinya maka dia tidak akan bisa mendapatkan nasihat-nasihat kebajikan. Maka ketika dia mendapatkan nasihat kebajikan, dia menganggap bahwa dirinya paling benar, bahwa dirinya yang paling baik, dirinya yang paling dekat dengan Allah, dirinya yang paling pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mudah mengkafirkan, sehingga mudah dia kemudian menjustis seseorang, menghukum seseorang dengan hukuman sesat dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian nafsu, amarah nafsu kita kemudian disebut menguasai dalam setiap ucapan-ucapan atau perbuatan kita. Seorang dai apabila dia kemudian menyampaikan tausiah, menyampaikan sebuah ceramah atau apa saja disertai nafsu, maka ketahuilah bahwa sebenarnya ketika dia menyampaikan dengan disertai nafsu tersebut, dia berkeinginan bahwa orang lain untuk mengikutinya. Ketahuilah bahwa dakwah ini bagaimana kita menyampaikan agar orang taat kepada Allah, bukan orang taat kepada diri kita, tapi agar orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang seperti apa yang digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, akan sebuah hadis di mana situ disampaikan orang yang bertambah ilmunya tapi dia tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan makin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bahwa orang yang bertambah ilmunya tapi dia tidak bertambah hidayahnya kepada Allah, maka dia akan makin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada hadis ini? Maka ketahuilah ketika kita mempelajari ilmu, tinggi ilmu kita, bahkan ilmu kita pun bahkan mendapat kedudukan ilmu yang begitu luar biasa,
tapi kemudian tidak disertai dengan hidayah kepada Allah yang baik, maka kita akan makin jauh kepada Allah. Makin tinggi ilmu kita, kita kemudian makin ingkar kepada Allah. Makin tinggi ilmu kita, kita makin jauh kepada Allah. Makin tinggi ilmu kita, kita makin berani melawan Allah. Ini yang dinamakan dia makin jauh dari hidayah Allah, maka akan makin jauh pula dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hidup ini kasih sayang sangat penting. Sesama saudara, sesama siapa saja, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita terhadap orang kafir sekalipun kita dianjurkan untuk punya jiwa kasih sayang. Ketahuilah bahwa orang-orang yang mereka non muslim, mereka berbeda akidah dengan kita, berbeda agama dengan kita, maka dia adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Dia saudara kita dalam kemanusiaan. Dan saudara-saudara orang-orang yang mereka satu agama, mereka saudara kita dalam keimanan tersebut. Maka jangan kemudian kita sakiti mereka. Jangan kita kemudian hujat mereka. Hari ini memang mereka mungkin dia adalah muslim, tapi esok lusa, wallahu alam bisawab, kita tidak ada yang tahu bagaimana hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah baik engkau kepada siapapun, bahkan termasuk kepada orang kafir sekalipun, orang non muslim sekalipun, kau berbuat baik kepada mereka. Karena dengan berbuat baik engkau kepada mereka, engkau tidak tahu, mungkin dengan sebab dirimu berbuat baik kepada mereka, justru Allah menjadikan apa yang kau lakukan kepada mereka menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berfikirlah kita dengan pikiran yang baik, berfikir dalam jangka panjang, bukan berfikir untuk hari ini saja, tapi dakwah ini atau menyampaikan kalimat-kalimat kebajikan, berfikir untuk ke depan. Pikirkan apa yang kau ucapkan, apakah ini akan melukai hati orang. Pikirkan apa yang kau lakukan ini apakah akan menyakiti atau menyakiti hati orang atau apa saja. Pikirkan dengan sebaik-baiknya. Apabila itu menyakiti hati orang, jangan kau lakukan. Apabila itu bermanfaat untuk kebajikan, maka kau kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senang kepada hamba-hambanya tadi tersebut yang mereka benar-benar merawat hatinya, benar-benar menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang senantiasa ingin dekat kepada Allah berkat dia berbuat baik, beramal soleh, sehingga Allah munculkan dalam diri dia yaitu sifat kasih sayang. Kasih sayang itu begitu nikmat, kasih sayang itu begitu indah. Lihatlah bagaimana seseorang bisa berkasih sayang kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada siapa saja, bahkan kepada makhluk hewan piaraannya segala macam. Hal itu begitu luar biasanya. Maka dengan kasih sayang kita rawat, dan jangan kita kemudian merasa bahwa kita orang yang paling merasa benar. Kita jangan merasa orang yang paling merasa benar. Jangan kita kemudian juga berprasangka buruk kepada siapapun. Jangan kita berprasangka buruk kepada siapapun. Walaupun ilmu setinggi apapun, namun ketika engkau mengatakan keburukan kepada tentang seseorang, maka di saat itu Allah sedang menurunkan grade daripada ilmumu, kau diturunkan di saat itu. Kalau cuma diturunkan masih mending. Kita khawatir bahwa dengan kita berbuat seperti itu, maka makin jauh ke bawah. Kemudian Allah benamkan ilmu kita. Dipandang oleh manusia seakan-akan kita orang mulia, tapi dalam pandangan Allah kita ternyata hina. Ketahuilah, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang-orang yang mereka ingin Allah angkat derajatnya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya, orang yang mulia, dia bisa jadi hina, dan orang hina dia bisa jadi mulia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'idzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu pemilik kerajaan, dan Allah yang mengatur segalanya, dan Allah bisa menetapkan orang yang hina menjadi mulia, dan orang mulia dia bisa menjadi hina. Maka jadilah diri kita menjadi orang-orang yang mulai dari sekarang berbuat kebajikan, harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Berbuat baik bukan berharap terima kasih dari manusia, tapi kita berbuat baik karena kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat kita akan sampai pada satu titik, yaitu titik tadi disebut kita benar-benar memahami bahwa diri kita adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita memahami diri kita seorang hamba yang Allah ciptakan, maka insya Allah kita akan mengetahui dan kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.